Kisah Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud alaihi salam adalah salah satu nabi sekaligus Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan mukjizat dan diberikan kesabaran yang amat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Nabi dan Rasul merupakan rukun iman keempat bagi umat muslim, sehingga sangat dianjurkan bagi kita untuk tidak hanya sekedar mengetahui 25 nabi dan rasul, tapi wajib pula mengetahui sejarah dan mengimaninya. Pada kisah Nabi Hud alaihi salam banyak sekali hikmah, pelajaran dan tauladan yang kita dapatkan dengan mempelajari kisah-kisah para nabi dan rasul. Iman kepada nabi dan rasul dapat menumbuhkan rasa beriman kepada Allah Ta'ala melalui alam semesta, karena meyakini dan mempercayai berbagai kejadian luar biasa yang terjadi di zaman Nabi dan Rasul-Rasul terdahulu. Selain itu, dapat pula menumbuhkan semangat dalam beribadah, karena kita memahami akhir kehidupan orang-orang zalim yang ingkar kepada Allah Ta'ala ketika di zaman Nabi dan Rasul. Dalam Islam terdapat 25 nabi dan rasul yang wajib untuk dipercayai dan diimani, mulai nabi yaitu Nabi Adam alaihi salam hingga yang terakhir adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk pembahasan kali ini secara khusus mengulas dan mengkupas secara dalam mengenai kisah Nabi Hud alaihi salam. Sejarah singkat Nabi Hud. Nabi Hud alaihi salam merupakan salah satu dari 25 nabi utusan Allah Ta'ala yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Nabi Hud alaihi salam yang merupakan nabi keempat ini berasal dari bangsa Arab, tepatnya suku Ad. Kisah dakwah Nabi Hud kepada kaum Ad juga bisa ditemukan melalui buku Nabi Hud yang ada di bawah ini. Diriwayatkan dari Abu Dzar, nabi-nabi lain yang berasal dari bangsa Arab selain Nabi Hud alaihi salam, begitu juga Nabi Soleh alaihi salam, Nabi Shu'aib alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil Nabi Hud alaihi salam dikenal sebagai sosok yang memiliki perilaku sangat terpuji. Di antaranya jujur, amanah, berbudi pekerti luhur, pekerja keras, serta sangat bijaksana dalam ramah dalam bergaul dengan kawan-kawan sepantaran di sekelilingnya. Kisah tentang kehidupan dan perjalanan Nabi Hud alaihi salam sendiri banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Nabi Hud bahkan diabadikan sebagai nama salah satu surat Al-Quran, yakni surat ke-11. Seperti diriwayatkan dalam Al-Quran surat Hud ayat 50 yang menyebutkan tentang Nabi Hud alaihi salam dan kaum Ad. Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka
Hud, dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ngada." Al-Quran Surat Hud ayat 50. Kemudian Al-Quran Surat Hud ayat 51, Allah menyatakan dalam firman-Nya yang artinya, "Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidaklah kamu mengerti." Semasa hidupnya Nabi Hud alaihi salam menempati sebuah daerah yang disebut dengan Al-Ahqaf, tepatnya di utara Hadramaut, berada di antara Yaman dan Oman. Hadramaut adalah sebuah daerah yang sangat indah karena memiliki tanah yang subur. Banyak hasil pertanian yang tumbuh dengan baik dari tanah subur Hadramaut. Selain diyakini sebagai tanah kelahiran Nabi Hud alaihi salam, Hadramaut juga diyakini sebagai daerah di mana Nabi Soleh alaihi salam dilahirkan. Bukan hanya menyimpan fakta sebagai tanah kelahiran Nabi Hud alaihi salam, tetapi Hadramaut juga menyimpan keistimewaan lain, yaitu terdapat bangunan suci umat Islam yang disebut dengan Qabr Hud atau makam Nabi Hud alaihi salam. Di dekat kubur Hud terdapat sebuah masjid yang selalu ramai dikunjungi para peziarah, terutama pada tanggal 11 Sya'ban. Sejarah Nabi Hud alaihi salam sangat erat kaitannya dengan kaum Ad, yaitu kaum yang hidup di zaman Nabi Hud alaihi salam dan merupakan kaum tertua setelah dibinasakannya kaum yang zalim kepada Nabi Nuh alaihi salam. Diriwayatkan Nabi Hud alaihi salam adalah cucu dari Nabi Nuh alaihi salam, atau bisa disebut juga merupakan keturunan dari Sam bin Nuh, kaum Ad. Kaum Ad yang hidup di zaman Nabi Hud alaihi salam dikenal sebagai kaum yang hidup dengan amat nyaman dan sejahtera. Kehidupan mereka makmur karena dilimpahi dengan ladang pertanian yang terhampar subur dan hijau, hewan ternak yang sehat dan banyak, serta aliran air yang melimpah dan segar. Selain daripada itu, perawakan tubuh kaum Ad juga diketahui besar dan kuat, sehingga sangat menguntungkan mereka dalam bekerja keras sehari-harinya. Namun kenikmatan dan berbagai berkah yang dilimpahkan kepada kaum Ad tidak serta-merta membuat mereka bersyukur dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum Ad tidak mengenal Allah sebagai Tuhan mereka, sama seperti yang dilakukan oleh kaum sebelum mereka, yaitu kaum Nabi Nuh. Mereka menyembah patung buatan mereka sendiri dan diberi nama dengan Samud al-Athar. Perjalanan dakwah Nabi Hud. Target utama dari dakwah yang dilakukan oleh Nabi Hud alaihi salam adalah kaum Ad yang bermukim di sekitar tempat tinggal Nabi Hud alaihi salam, yaitu Al-Ahqaf. Tugas Nabi Hud alaihi salam yaitu adalah untuk menyerukan umatnya, untuk menyerukan kaumnya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menghindari perbuatan syirik. Kaum Ad dikenal menyembah patung berhala yang mereka buat sendiri, seperti yang ditunjukkan di dalam Al-Quran Surat Hud ayat 52.
Dan Nabi Hud berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa." Quran Surat Hud ayat 52. Nabi Hud diutus sebagai penolong kaum Ad. Keringat dan usaha tiada henti yang diperjuangkan oleh Nabi Hud alaihi salam dalam menyerukan, mengajak kebaikan kepada kaum Ad, selain diabadikan ke dalam Al-Quran surat Hud, juga diabadikan pula dalam surat Asy-Syura ayat 123 sampai 135. Nabi Hud alaihi salam mengajak kepada kaum Ad untuk meninggalkan patung berhala yang mereka sembah dan beralih menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Hud alaihi salam pun menunjukkan bukti-bukti kekuasaan dan maha keesaan Allah taala kepada kaum Ad. Tujuannya agar mereka dapat memilih ke jalan yang benar dan lurus. Namun kaum Ad sama sekali tidak mempercayai Nabi Hud dan tidak mau meninggalkan sesembahan mereka. Bahkan kaum Ad menuduh Nabi Hud alaihissalam sudah terkena penyakit gila. Na'udzubillah. Kaum Ad mereka berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu. Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu." Nabi Hud alaihi salam menjawab atas cemoohan mereka. Kata Nabi Hud, "Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Al-Quran Surat Hud ayat 54. Allah menurunkan azab dan siksa kepada kaum Ad yang kafir dan ingkar. Buntut dari perilaku kaum Ad yang tamak dan sombong serta menentang Nabi Hud alaihi salam, maka Allah Ta'ala memberikan peringatan dan teguran kepada mereka berupa kekeringan yang berkepanjangan. Musibah kekeringan yang menimpa kaum Ad ini sempat membuat mereka resah dan khawatir. Mereka takut pertanian mereka gagal panen, sehingga menyebabkan kelaparan. Celah tersebut yang dimanfaatkan oleh Nabi Hud alaihi salam untuk meyakinkan kaum Ad agar meninggalkan berhala dan berpaling untuk bertaubat dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun perkataan Nabi Hud alaihi salam benar-benar tidak dihiraukan, saudara, sama sekali oleh mereka, sesuai yang tertuang di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 70 yang artinya, mereka berkata, "Apakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya menyembah kepada Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami jika kamu benar." Ini artinya kaum Ad menantang kepada Nabi Hud agar membuktikan ancamannya tersebut. Akibat dari keras kepalanya kaum Ad yang terus-menerus menentang Nabi Hud alaihi salam dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya Allah menunjukkan kuasanya dengan mendatangkan gumpalan awan hitam yang pekat. Para kaum Ad berseru gembira karena mengira awan tersebut adalah pertanda datangnya hujan yang akan menyelamatkan ladang dan pertanian mereka dari kekeringan.
Namun di tengah sorak-sorai kaum Ad yang berbahagia atas kedatangan awan tersebut, Nabi Hud alaihi salam memberi peringatan bahwa awan hitam yang datang bukanlah pertanda baik akan turunnya hujan, melainkan pertanda buruk akan datangnya azab dari Allah Ta'ala kepada kalian karena telah menyekutukan Allah Ta'ala. Tetapi sekali lagi peringatan yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihi salam tidak dihiraukan oleh mereka. Kaum Ad tetap tidak mau mempercayai segala perkataan dan meminta bukti atas peringatan Nabi Hud alaihi salam. Hingga akhirnya Allah Ta'ala sebagai sang kuasa benar-benar menjatuhkan azab kepada kaum Ad dengan datangnya angin topan secara dahsyat. Angin topan tersebut langsung merobohkan dan menyapu apa saja yang ada seperti rumah, bangunan, berhala yang mereka buat, ladang yang mereka tanam, hewan ternak yang mereka piara, dan berbagai harta benda yang mereka kumpulkan. Angin topan kencang tersebut akhirnya mampu membinasakan kaum Ad beserta berhala-berhala yang mereka sembah. Saking dahsyatnya, diriwayatkan bahwa angin yang berlangsung selama 8 hari 7 malam tersebut telah menghancurkan segalanya seperti serbuk. Kisah tentang angin topan yang menimpa kaum Ad diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Haqqah ayat 6 sampai ayat ke-8. Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti binatang, seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong dan lapuk. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Lalu ketika terjadi bencana angin topan dahsyat yang menimpa kaum Ad, apakah yang terjadi kepada Nabi Hud alaihi salam dan para pengikutnya yang beriman kepada Nabi Hud sebagai nabi dan rasul dan iman kepada Allah sebagai pencipta 7 lapis langit dan 7 lapis bumi? Tentu saja mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya tetap berdiam di rumah tanpa merasakan sedikit pun bahaya dari angin topan tersebut. Setelah kejadian yang menimpa kaum Ad, akhirnya Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya berpindah ke daerah Hadramaut untuk menetap di sana hingga beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Mukjizat Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada Nabi Hud alaihi salam. Bagi kalian yang belum familiar dengan istilah mukjizat, mukjizat adalah suatu peristiwa, kejadian, ataupun kemampuan luar biasa yang dimiliki atau terjadi para nabi dan rasul. Mukjizat diturunkan dan diberikan secara langsung oleh Allah Ta'ala kepada nabi dan rasul, bukan kepada selain nabi dan rasul, untuk membuktikan bahwa mereka adalah orang istimewa yang terpilih dan mengemban dakwah kepada sesamanya. Mukjizat tidak akan dapat ditiru oleh siapapun sehingga ia berbeda dengan sihir. Sihir dapat dipelajari dan dapat dilawan, sedangkan mukjizat tidak. 3 mukjizat yang dimiliki, 3 mukjizat yang dimiliki dan Allah anugerahkan kepada Nabi Hud alaihi salam. Apa saja di antara mukjizat tersebut? Pertama, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Hud alaihi salam. 1. Atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala,
atas kehendak dan iradah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Hud alaihissalam menurunkan hujan, di mana kala itu kaum Ad sedang dilanda musibah kekeringan hebat hingga membuat ladang pertanian dan hewan ternak mati karena tidak ada sumber air. 2. Nabi Hud alaihi salam dikaruniai oleh Allah Ta'ala umur yang panjang, yaitu hingga mencapai 130 tahun. Mukjizat yang ketiga yang Allah berikan kepada Nabi Hud alaihi salam, Nabi Hud dan para pengikutnya dapat selamat dari bencana angin topan yang sangat dahsyat. Untuk dapat lebih memahami mukjizat yang dilakukan beliau, mukjizat para nabi di bawah ini dapat kalian pelajari dan bisa kalian kaji di beraneka ragam kitab para ulama. Kisah Nabi Hud alaihissalam diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, seperti surat Hud ayat 50 sampai ayat ke-54. Begitu juga surat Al-Mu'minun ayat ke-31 hingga ayat ke-41. Begitu juga surat Al-Haqqah ayat 6 hingga ayat ke-8. Itulah sahabat Badru El Tamami, kisah sejarah dakwah Nabi Hud alaihi salam terhadap kaumnya, yaitu kaum Ad, yang penuh dengan hikmah dan bisa kita ambil pelajarannya. Selamat bertemu kembali pada kisah-kisah yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.